jeritanku. Ku sol solido rohaku nagudu saitoto kai godak hari-hariku nahu bahit ambolo. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Senin 25 November 2024. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Apa kabar? Saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara tetap mengalami kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Lukas 15 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah bagian dari sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, yang sudah pergi jauh meninggalkan bapaknya. Anak yang hilang, yang sudah meminta bagiannya dan melupakan keluarganya. Dia pergi jauh dari tradisinya. Dia pergi jauh dari kasih orang tuanya. Dia meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hanya untuk hidup bebas. Hanya untuk berpoya-poya. Hanya untuk mengikuti nafsu kedagingannya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia sudah pergi jauh dari orang tuanya. Ketika dia sudah menikmati kebebasannya. Ketika dia sudah berpoya-poya, apa yang terjadi? Ketika dia masih memiliki sesuatu, banyak temannya. Ketika dia memiliki uang, banyak temannya yang care dengannya. Tapi ketika semua habis, dia bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada yang mendengarkan dia. Dia sudah terlanjur jauh dari kasih dari seorang orang tuanya. Dia sudah meninggalkannya. Bahkan dia sudah mengambil apa yang menjadi haknya bagiannya. Dan kini dia bukan siapa-siapa. Dia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki keluarga. Tidak memiliki pengaduannya, tempatnya untuk mengadu. Sekarang dia sebatang kara. Bahkan untuk makan pun dia tidak ada yang memperhatikannya. Dia sangat mengalami kesedihan yang luar biasa. Dia sangat tersiksa. Dia sangat-sangat bergumul. Lalu dalam kesesatannya, dalam keterpurukannya, dia mengingat kepada bapaknya. Di rumah bapaknya, dia adalah anak yang dikasihi. Di rumah bapaknya, semua kebutuhannya diperlengkapi. Di rumah bapaknya, dia memiliki aturan yang boleh mendidik dia, menjaga dia dari berbagai masalah-masalah. Di rumah bapaknya, dia adalah anak yang berharga. Dia adalah anak ahli waris. Lalu dia harus kembali. Tidak ada jalan lain. Kalau dia tetap di perantauannya, kalau dia tetap dengan kedagingannya, kalau dia tetap larut dalam masalah-masalahnya, maka dia akan binasa. Akhirnya dia sadar
Bapakku pasti menunggu aku. Aku harus kembali kepadanya. Aku harus membuat pengakuan. Aku telah berdosa kepadamu Bapa dan kepada sorga. Pengakuan yang dahsyat, yang hebat, disertai dengan tindakan dan perbuatan, membuat dia meraih kembali apa yang sudah dia habiskan, yang sudah dia tinggalkan. Kembali kepada Bapaknya, membuat dia hidup, membuat dia nyaman, membuat dia sejahtera. Kembali kepada Bapaknya dengan pengakuan-pengakuan akan dosa-dosanya, akan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, membuat dia memiliki semangat yang luar biasa, bangkit, dan memiliki kehidupan dan masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun dosamu, bahkan kita digambarkan seperti seorang anak yang sudah pergi meninggalkan ayahnya, meninggalkan aturan ayahnya. Tapi ketika dia menyadari hanya di rumah bapaknya dia boleh sehat, boleh selamat, boleh berharga, dia secepatnya pergi bertobat. Maka firman Tuhan hari ini menyadarkan kepada kita semua, mari bertobat, kembali kepada Bapa, dan melakukan kehendak Allah yang di surga. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih Tuhan. Jangan ragu, jangan takut. Sejauh apapun, sehebat apapun dosamu, kejahatanmu, tindakan-tindakanmu yang mendukakan hati Tuhan, kini katakan, aku mau kembali ke rumah Tuhan. Aku mau kembali ke Bapakku. Aku mau hidup sebagai anak-anak Tuhan. Maka dengan tangan yang terbuka, Tuhan akan menyambutmu. Dengan tangan yang terbuka, Tuhan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang yang datang kepadanya. Benar undangan Tuhan Yesus dalam Matius 28. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, jangan sungkan, datanglah kepada Yesus. Dialah Tuhan, Dia adalah sahabat baik kita. Dia adalah juru selamat. Dia mengampuni kita. Dia membuka pintu seluas-luasnya supaya kita beroleh kehidupan, supaya kita beroleh pengampunan, supaya kita beroleh sukacita, supaya kita beroleh hak kita menjadi anak-anak Allah. Datanglah kepadanya. Tinggalkan dosa-dosamu. Tinggalkan semua kejahatanmu, hambatan tantangan yang akan merintangimu. Lawan terus. Singkirkan itu dengan kuasa Roh Kudus. Maka saudara akan mengalami sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, bergegaslah datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas kasih karunia yang boleh Tuhan limpahkan bagi kami. Sehingga kami mengalami sukacita yang darimu. Engkau selalu membuka pintu bagi kami, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Mari Tuhan kuatkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu harus menjadi kesukaan bagi kami. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul, yang merindukan pertobatan. Berikan kekuatan kepada mereka, kuasai mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh kembali berseru, ya Bapa, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Nah